kurang apa? Inna a'tainakal kautsar. Kamu semuanya sudah aku beri nikmat yang sangat banyak. Kewajibanmu hanya dua aja, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nikmatnya apa? Coba tulis dalam buku. Ya. Satu buku tidak cukup. Ya. Kata Allah, air laut aja kamu jadikan tintanya, ranting kamu jadikan pulpennya, lantah suha. Ya, kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah. Ya kan? Nikmat yang paling besar lagi apa? Ya. Kalau kita ini diberi nikmat apa? Nikmat iman. Kita dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman, dan insya Allah tempat kita di surga nanti. Ya kan? Cuman hati-hati ya, kalau mau cepat-cepat masuk surga, fasalli li rabb, maka sholatlah kamu dan berkurbanlah kamu. Makanya saya bilang kurban itu adalah ya ibadah penting, harus diperhitungkan. Jangan maybe yes, maybe no. Ya, apalagi Ustaz Yuda, ya, dapat rupahiyah di sini, ya kan? Dikirim mama lagi uang, ya kan? Ini anak orang kaya ini, jangan sampai nggak kurban. Jadi kalau belum bisa kurban, hati-hati Ustaz Yuda. Jangan-jangan Allah memperlambat jodohnya juga karena belum berkurban. Ya, saya curiga itu Ustaz Wahid, ya, Ustaz Rizki, ya, mau cepat-cepat itu, ya. Nanti Ustaz Ihsan S2-nya susah kalau nggak kurban, ya. Ya kan? Nah, karena kita nggak tahu, ya, itu semuanya rahasia Allah. Ya, yang paling gampang lakukan, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, ya, dan jangan sampai apa tidak berkurban. Ya kan? Nah, kalau tahun ini belum siap, ya tahun depan. Ya. Dan kurban itu bukan untuk sekali seumur hidup. Ya. Kurban itu setiap tahun. Saya yakini kurban ini. Alhamdulillah saya tahadus bin nikmah saja. Saya dari tahun 94 sudah berkurban. Meskipun hidup saya nggak punya apa-apa, tapi yang namanya kurban dari tahun 94 saya bujangan, saya sudah berkurban sampai hari ini sudah 32 tahun. Karena saya meyakini, karena bahwa kurban ini adalah perintah Allah yang mulia. Ya. Kenapa? Karena banyak hadisnya. Kemarin Rizky kirim saya hadis tentang kurban. Ya. Nah, ada hadis Rasulullah yang mengatakan nanti kurban itu, ya, dia akan utuh datang kepada kita di yaumil qiyamah. Ya. Ada yang mengatakan bulunya, tanduknya, kukunya juga ada hadisnya yang mengatakan itu sampai kepada kita. Ada lagi yang tragis, ya, semua amal ibadah di muka bumi ini akan diangkat kepada Allah itu setiap hari Kamis. Makanya ada puasanya sunnah Kamis. Ya. Tapi kurban tidak, dia spesial. Ya. Begitu dia disembelih, ya, belum jatuh darahnya ke bumi, amalnya sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengaklimasikan bahwa ibadah yang paling dia cintai adalah kurban. Itu luar biasa. Kalau kita tidak kerjakan, kita mensia-siakan, ya, suatu kesempatan chain yang diberikan Allah itu kita lewatkan. Maka jelaskan dengan orang-orang tua kita, ya. Nanti Arif telepon bapaknya, apa yang saya sampaikan ini jelaskan juga, sambung, ya. Fajrul disambung, ya. Meskipun sekarang bapaknya sudah setiap tahun berkurban, ya, tapi jelaskan lagi supaya ini bisa rembes, ya, rembes lagi ke tetangga-tetangganya. Harusnya di Yaumin Nahar itu daging kurban itu tidak terbatas. Orang bukan hanya dapat setengah kilo, tapi harus dapat 5 kilo. Ya. Kalau di Aminuddin itu kemarin 7 ekor sapi, harusnya sekarang yang kurban itu 21 ekor sapi. Ya. Harus paham semuanya, jangan sampai nggak paham. Ya. Kita tidak lakukan ini karena ketidakmengertian. Tapi begitu kita tahrif hadis-hadis itu, Al-Quran itu, maka muncullah. Jadi ini kurban, ya. Kurban ibadah yang sangat amat penting.